Jadi kalau misalkan barangkali di antara teman-teman yang kedepannya kok tertarik untuk usaha jamur crispy dengan modal yang cukup simpel, terus dengan topping-topping yang banyak, dan ini banyak anak-anak suka gitu loh. Orang tua suka, anak-anak suka. Apalagi bagi orang tua yang notabene itu melihat anaknya kok nggak suka sayur, anak saya itu misalkan nggak senang makan sayur lah, ini kesempatan ini karena jamur ini salah satu sayuran yang ketika diolah menjadi crispy gitu, menjadi keripik itu udah enak ya, semua suka, juga banyak manfaatnya, kayak manfaat gitulah ya. Itu jadi beberapa pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman. Artinya dari beberapa hal yang saya share ini, saya berharap bahwasanya peluang untuk membuka usaha apapun itu besar sekali. Besar sekali peluangnya, peluang usahanya besar, terus kemudian dengan modal berapapun, itu insya Allah bisa. Bahkan dulu ketika kita membuat materi-materi pelatihan atau kuliah WA, itu selalu kita sampaikan ada banyak cara untuk menghasilkan gitu loh. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Bumbu biang menurut saya itu canggih lah kalau menurut saya. Canggih artinya canggih itu dari satu produk ini kemudian bisa menghasilkan produk turunan yang banyak sekali dengan modal yang bervariatif ya, baik modalnya minim maupun modalnya besar itu insya Allah bisa terakomodasi. Jadi cukup bisa diterapkan dalam banyak kondisi. Kemudian untuk menyinggung dari yang disampaikan oleh Mas Anas, yang kemudian dengan Cikgonya gitu ya, semangat pagi Cikgo gitu tadi katanya, tagline-nya seperti itu. Itu cukup menarik ya, cukup menarik. Apalagi sekarang zamannya itu kan geprek gitu. Dengan sistem Ghost Resto yang diterapkan oleh Mas Anas itu memang sekarang trennya gitu. Sekarang trennya. Buktinya banyak sekali teman-teman saya yang kemudian mereka jualan itu nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan ada warungnya kok gitu. Tapi cabangnya ternyata banyak gitu, ya seperti itu. Ya karena itu ketika dia ngontrak atau nyari tempat gitu, nyari tempatnya nggak nyari tempat yang mahal. Kenapa? Ya karena Ghost Resto itu kan nggak perlu nyari tempat yang di pinggir jalan, yang notabene kalau nyewa ruko yang mahal gitu ya. Sekarang ngontrak di depan Alfa atau Indomaret aja itu udah per bulan rata-rata 770 ribuan ya. Karena 700.000 plus pajak 10% itu udah hampir 800.000 ya. Bagi pemula ketika ingin memulai usaha, budgetnya minim itu kan berat kalau seperti itu. Sedangkan kalau di pinggiran jalan itu resiko sekarang cuacanya kadang hujan, kadang panas gitu. Terus kadang banjir gitu ya, di Semarang kemarin banjir juga. Itu ternyata ya resiko yang cukup cukup besar dari ketika membangun sebuah usaha. Tapi ketika membangun dengan sistem Ghost Resto yang tadi disampaikan oleh Mas Anas itu jadi mengurangi banyak kemungkinan kegagalan, mengurangi banyak kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Artinya banyak itu yang teman-teman saya yang kemudian ngontrak tempat satu kotak gitu, satu kotak. Satu kotak bukan untuk buka warung gitu. Tetapi di depan itu dibikin kayak dapurnya gitu. Karena memang hanya melayani take away saja. Jadi nggak melayani dine in atau makan di tempat. Dan ketika menggunakan sistem Ghost Resto dan ditangani dengan betul, karena di dapur crispy ini alhamdulillah untuk bumbunya sudah disiapkan ya. Ketika mau buka usaha apa, alhamdulillah nanti bisa diajarkan. Misalkan saya mau jualan keripik, ini keripiknya yang bisa dijual ke luar kotaan atau masuk ke toko-toko besar atau ke supermarket. Nanti insya Allah kita ajarkan caranya seperti apa.